Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya Anissa Fadila dalam program Mandala Talk. Kali ini Anissa masih bersama dengan Ibu Kenny dan kita akan membahas buku Bu Kenny yang berjudul Bermain dan Belajar untuk Bertumbuh Melalui Pendidikan Waldorf. Nah, sebelumnya kita udah bahas sampai bab 4 nih Bu nih. Kita udah 4 kali pembahasan nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebetulnya pembahasan selanjutnya ini kita udah sering singgung juga sih Bu beberapa tema kemarin. Jadi pembahasan kali ini kita fokus ke pentingnya imitasi dan juga teladan. Nah, setelah Nisa baca-baca nih Bu, imitasi dan teladan ini munculnya juga dari kehendak anak nantinya, berhubungan dengan kehendak yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, ternyata di proses imitasi dan teladan ini terbagi menjadi 3 tahapan usia juga ya Bu ya. Ternyata 0 sampai 3, 3 sampai 5, dan 5 sampai 7. Nah, bisa di-spill nggak sih sama Ibu, apa sih sebetulnya poin penting dari imitasi dan teladan ini? Oke, jadi menurut Rudolf Steiner yang penggagas pendidikan Waldorf, manusia itu adalah sense being. Ya, jadi manusia termasuk juga anak, terutama anak gitu ya, menangkap segala sesuatu yang ada di luar sana. Jadi menangkap sense being. Lalu juga anak adalah will being, yaitu mereka punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Jadi segala yang ada di luar sana, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, bahkan perasaan dari orang tuanya misalnya, itu mereka tangkap semuanya, mereka serap semuanya, dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu mereka tiru gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa imitasi itu sangat penting karena anak belajar melalui proses meniru, sehingga orang dewasa, orang tua, guru, dan orang-orang di sekitarnya layak untuk memberikan contoh baik, memberikan teladan, karena anak belajar melalui proses meniru. Itu sangat penting. Berarti Bu, ini tapi kan anak tuh sebetulnya cuman dalam proses imitasi nih, tapi kan mereka belum tahu nih apa sebetulnya itu bener nggak sih aku lakuin, itu salah atau enggak sih gitu. Itu berarti belum tahu kan Bu proses ke situnya gitu. Ya, betul. Jadi anak belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagi anak, semua hal yang dia lihat, semua hal yang dia dengar adalah baik. Jadi mereka menganggap semuanya adalah baik. Maka mereka meniru semua tanpa memilah-milah, tanpa menyaring mana yang baik, mana yang buruk gitu. Berarti tugas orang tua mungkin ya, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya yang membatasi apa yang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan gitu ya, apa untuk biar anak tuh meniru apa perlakuan-perlakuan baik gitu yang kita contohkan. Ya, dan tadi kata Nisa juga kan dibagi ya menjadi 3 bagian itu ya. Umur 3 tahun ke bawah mereka punya will yang kuat. Terbukti ketika mereka bayi belum bisa apa-apa sampai mereka bisa berdiri, bisa jalan, bisa bicara, itu bukan hal yang mudah dan itu membutuhkan will yang kuat. Lalu umur 3 sampai 5 tahun mereka punya will yang kuat juga dan punya proses pemikiran yang namanya fantasi gitu ya. Ketika mereka harus atau berusaha memunculkan gambaran di dalam kepala mereka mengenai apa yang ingin mereka mainkan, misalnya melihat ada balok kayu misalnya, balok kayu ini mau dimainkan sebagai apa, itu kan butuh will untuk membangun kehendak bermain dan untuk membangun mental image di kepala mereka. Nah, umur 5 sampai 7 tahun fantasi berubah menjadi imajinasi, di mana mereka nggak melihat bendanya dulu, tapi di kepala mereka udah ada rencana, saya mau main ini, saya mau main perahu dengan menggunakan kursi, meja, kain, dan sebagainya. Itu juga butuh will yang kuat untuk membangkitkan kehendak bermain dan untuk mengolah apa yang ada di kepala mereka. Nah, semua itu diperolehnya dengan cara apa? Kok bisa sih si anak mikir sampai ke sana, sampai ke situ untuk bermain ini dan itu gitu ya. Itu tuh diperolehnya dari proses imitasi. Mereka pernah melihat ibu mereka masak misalnya. Jadi mereka ya udah mainnya ikut-ikut masak-masakan. Mereka pernah lihat bapak mereka misalnya nyuci mobil misalnya. Ya udah, jadi mainnya mereka jadi
pencuci mobil gitu. Jadi dari proses imitasi. Oke, berarti Bu, yang aku baca dari buku Ibu nih, jadi ada perkembangan di 0 sampai 3 tahun itu kan mereka masih benar-benar mengamati nih ya Bu ya. Nah, proses dari 3 sampai 5 tahun ada merasa kehendak itu jadi aku gitu. Maksudnya dalam sini, dalam Anda kutip gitu ya Bu, aku di sini tuh mereka merasa bisa nggak, kehendaknya tuh nggak pure dari lingkungan sekitar kah atau kayak gimana gitu Bu? Iya, jadi sekitar usia 3 tahun gitu ya, 3 tahun sampai 5 tahun mereka merasa bisa merasakan identitas dirinya, identity dirinya gitu ya. Tadinya mereka mau ikut-ikutan ibunya ngapain, anak umur 3 tahun, anak umur 2 tahun pengen ikutan. Tapi anak umur 3 tahun ke atas, sekitar 3 sampai 5 tahun lah ya, atau ya sekitar 3 sampai 4 tahun, mereka aku nggak mau gitu kan. Nah, jadi muncul keinginan keinginan dari dirinya sendiri yang merupakan identitas dirinya. Dia nggak mau, dia bukan hanya ikut-ikutan sama orang lain, tapi dia udah punya identitas diri gitu kan. Nah, dalam proses imitasi ini menariknya adalah ketika muncul keinginan untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat orang lain melakukan sesuatu, dia ingin meniru, tapi ada dari bagian dirinya juga yang ingin menimbulkan ciri khas dirinya gitu. Makanya proses imitasi setiap anak bisa berbeda-beda gitu. Oke. Berarti mulai kerasa tentang diri dia sendiri tuh bisa di usia 3 tahun ya? Ya, itu tahapan awal banget. Oke, berarti kalau misalnya 5 sampai 7 tahun mungkin dia udah makin ada rasa aku bisa ini kok mah misalnya, aku nggak mau diatur misalnya kayak gitu, ada mulai muncul kayak gitu mungkin ya Bu ya. Itu gimana nih cara mengatasinya sebagai orang tua atau sebagai guru lah mungkin ya di sekolah gitu? Kita biasanya memberikan contoh baik, kita melakukan segala macam pekerjaan yang kita anggap itulah pekerjaan yang baik gitu ya. Nah, tapi dengan menampilkan bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan yang menarik. Apa yang kita lakukan adalah hal yang menarik. Apa yang kita lakukan adalah hal yang menyenangkan hati. Ya, sehingga anak tertarik untuk melakukan hal tersebut. Tertarik untuk melakukan banyak pekerjaan rumah tangga, misalnya nyapu, beresin mainan, ngelipet selimut kecil misalnya. Kalau kita lakukan dengan menampilkan bahwa itu menarik, mereka akan mengikuti gitu kan. Nah, kalau umuran 5 tahun sampai 7 tahun ya, mereka juga mungkin perlu melakukan sesuatu hal yang bukan hanya yang mereka inginkan, tapi yang mereka harus lakukan. Dan itu juga diperoleh dari proses imitasi. Mereka melihat ibunya masak gitu ya. Mungkin ibunya udah capek gitu kan, tapi tetap harus nyiapin makan malam gitu ya. Dan ibunya berjuang untuk bisa menyiapkan makanan di meja makan meskipun udah malam, udah capek. Nah, itu yang mereka lihat sebagai proses imitasi. Oh, ibu saya capek tapi dia masih berjuang untuk menyiapkan makan malam. Oke, dan itu mungkin akan terbawa ke fase usia selanjutnya mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi dia mungkin karena aku tidak mendalami hal ini gitu ya Bu ya. Jadi mungkin apa yang dia lihat tentang ibunya misalnya berjuang walaupun ibunya capek gitu. Mungkin itu akan menampilkan rasa berjuang anak itu sendiri ya di usia-usia selanjutnya. Iya. Karena itu memori yang akan dia ingat lah gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Oke, Bu, ini sedikit karena kita lihat dari proses imitasi ini ya. Kalau misalnya ada orang tua yang cekcok di depan anaknya, misal anaknya kan otomatis mendengar nih Bu. Apakah hal itu akan berpengaruhkah kepada sikap anak tersebut di masa sekarang atau mungkin di usia selanjutnya gitu? Ya, rasanya itu pertanyaan yang kita udah tahu jawabannya lah ya. Karena apa yang dilihat oleh anak, didengar oleh anak, dan itu didengar, dilihatnya beberapa kali atau berkali-kali, itu akan membekas dalam diri anak, akan dia ingat, akan dia lihat, dan mungkin kalau dia melihatnya dalam tahapan usia imitasi,
dia akan meniru dalam bermain misalnya bersama dengan temennya. Terus dia ada kesal misalnya ya, keinginannya nggak terpenuhi, ya dia akan meniru perilaku kesal ibunya ketika cekcok sama bapaknya misalnya gitu. Mungkin dia akan berteriak, mungkin dia akan melempar barang misalnya gitu, dan itu cukup banyak terjadi. Nah, nih kita cerita pengalaman ibu nih sendiri ya. Ibu kan udah lama banget nih di Jagat Alit lah khususnya ya. Menghadapi anak-anak pastinya dengan berbagai usia kan ya Bu ya di Jagat Alit. Ada nggak sih Bu kira-kira anak yang mempunyai perilaku seperti itu gitu? Dalam hal mengekspresikan kekesalan gitu. Ya kalau saya perhatikan ya ada itu ya, ada, meskipun saya nggak tahu ya maksudnya orang tuanya di rumahnya seperti apa ya, cuma pola ke arah sana. Dan ketika kita ngobrol bersama orang tuanya juga, orang tua ya alhamdulillahnya terbuka gitu kan, bahwa ya Bu saya punya tantangan begini sehingga kalau di rumah suka terjadi tindakan yang tidak bisa saya kendalikan, sehingga anak saya meniru saya. Nah itu keterbukaan orang tua itu sangat kita perlukan supaya kita bisa membantu dan juga bekerja sama gitu dalam mendampingi anak. Nah kalau misalnya di Jagat Alit sendiri Bu, kalau misalnya menemukan kasus seperti itu, kadang kan ada yang out of control lah anak gitu ya, sampai kesalnya mungkin, pernah nggak sih Bu ada sampai kesalnya tuh anak tuh sampai guling-guling, sampai melempar-lempar gitu di Jagat Alit sendiri ya Bu ya? Terus gimana cara guru mengatasi hal itu gitu? Nah, saya di Jagat Alit itu udah sekitar 8 tahun ya. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, rasanya sampai tahun ke-6 mungkin ya, yang seperti itu tuh jarang. Ya adalah satu anak lah gitu ya. Nah, tapi makin kesini tuh pola yang seperti itu tuh makin banyak gitu ya. Ya katakanlah dari tadinya hanya melihat satu orang, sekarang ada 2 orang, ada 3 orang gitu yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi pola yang seperti itu, tentu kita tidak beranggapan bahwa yang salah adalah anaknya, tapi kita akan mengajak ngobrol orang tuanya. Ada apa sebetulnya, dan kira-kira orang tua yang mendampingi anak di rumah selama katakanlah hampir 24 jam, penyebabnya anaknya seperti ini, kenapa gitu ya. Dan kebanyakan memang yang seperti itu tuh karena proses imitasi dari orang tua atau imitasi dari kakek nenek yang kalau misalnya mereka tinggal bersama kakek nenek. Ada juga yang imitasi dari anak tetangga lah gitu misalnya. Jadi memang proses imitasi ini kita nggak bisa cegah, dan kita tidak bisa memfilter, membuat anak kita steril dari hal-hal yang buruk gitu kan. Tapi yang penting kita bisa memberikan batasan-batasan bahwa kalau kamu melihat misalnya ada anak tetangga yang melakukan hal yang tidak baik, maka kalau di rumah ini, di rumah kita tidak melakukan hal seperti itu. Oke, berarti diberikan penjelasan juga kepada anak dengan cara terbuka juga ya Bu ya, kepada anak. Betul. Jangan bukan tidak kali ya Bu ya, cuman tapi ada penjelasan bahwa ini tuh mungkin tidak akan baik bagi kamu ke depannya, mungkin seperti itu Bu. Tapi untuk anak 7 tahun ke bawah penjelasannya yang cukup singkat gitu, tidak panjang lebar karena mereka belum bisa berpikir secara logis dan kausal segala macam. Oke Bu, sekarang kan di sini kita ada juga pembahasan mengenai ritme dan contoh kebiasaan baik. Mungkin tentang ritme kita udah bahas nih di bab sebelumnya. Bisa disangkut pautkan nggak sih Bu, apa maksud dari kebiasaan ritme, peranan ritme dan contoh kebiasaan baik ini di proses imitasi ini Bu? Ya, jadi kalau kita memberikan sebuah contoh baik, contoh perilaku baik, kalau sekali kita berikan, mungkin anak belum bisa menangkap. Gitu ya. Kemudian kita lakukan lagi, kita memulai lagi beresin mainan. Ya, anak belum ngikutin. Sekali, 2 kali, sampai 5 kali, sampai berapa kali mungkin belum mengikuti ya. Nah, terus kita melakukan lagi sambil dengan ekspresi yang lebih menyenangkan, dengan bersenandung, dan beberapa kali kemudian anak akan mengikuti. Dan itu dilakukan berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, setelah perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan, maka perilaku itu akan dilakukan secara otomatis. Nah, yang sudah menjadi otomatis ini akan terasa menyenangkan, nggak berat lagi
gitu ya, sesuatu yang udah otomatis. Demikian pula ketika anak melakukan suatu perbuatan yang sudah menjadi pola, kebiasaan, otomatis, dan itu akan menyenangkan buat anak. Nah, itu proses imitasi melalui rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan. Tetap ya Bu, berarti kuncinya adalah proses. Nggak akan ada yang instan, apalagi ke anak-anak ya Bu ya. Kadang mungkin ada orang tua yang capek banget nih, anak gue nggak ngerti-ngerti misal kayak gitu ya. Tapi kan itu adalah sebuah proses. Betul. Gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang mau disampaikan sama Ibu? Apalagi ke orang tua lah ya gitu. Ya, kalau yang saya ingin sampaikan ya tentunya bahwa kita sebagai orang dewasa, orang tua ataupun guru atau kakek atau nenek atau om atau tante gitu ya, kita mesti menyadari apa yang kita lakukan di depan anak, apa yang kita katakan di depan anak. Karena kadang-kadang kita nggak sadar nih, kita lagi ngobrol misalnya ibunya sama bapaknya ngobrolin hal-hal yang tidak belum waktunya didengar oleh anaknya ada di sebelahnya, tapi karena asik ngobrol terus nggak sadar. Nah, jadi kita mesti terus menyadari kehadiran anak dan kita memberikan hal-hal baik dan contoh yang baik buat anak, karena itu akan itu adalah proses belajar mereka pada usia 7 tahun ke bawah. Oke, kuncinya adalah sama-sama berproses. Orang dewasa yang ada di sekitar anak dan anak juga sama-sama berproses. Jadi saling menghargai proses itu ya Bu ya, proses masing-masing. Oke Sobat Mandala, mungkin segini dulu aja yang bisa kita sampaikan. Nanti minggu depan akan ada lagi pembahasan yang lebih seru, tentunya masih sama Bu Kenny, dan kita akan membahas buku Bu Kenny. Jadi terima kasih Sobat Mandala sudah menonton program Mandala Talk. Jangan lupa membaca koran mandala.com juga. Sampai jumpa.